Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi pada tutorial kali ini saya akan membagikan sebuah video tentang cara mengisi kuesioner di SIM PKB. Jadi pada kesempatan kali ini teman-teman, saya akan membagikan sebuah tutorial ya tentang bagaimana cara mengisi kuesioner di SIM PKB. Yang mana saya perhatikan di sini bahwa ada surat bahwa kepada seluruh guru rekan guru dimohon untuk login di SIM PKB masing-masing dan mengisi kuesioner untuk persiapan pembelajaran tahun ajaran baru. Jadi di sini seluruh guru se-Indonesia itu diberikan semacam perintah untuk login ke SIM PKB masing-masing dan mengisi kuesioner untuk persiapan pembelajaran tahun ajaran baru. Oke teman-teman, jadi kalau begitu kita langsung ke SIM PKB saja dan mempelajari bagaimana cara mengisi atau bagaimana cara login untuk mengisi kuesioner tentang persiapan pembelajaran tahun ajaran baru. Oke, pertama-tama yang kita lakukan adalah kita harus connect dengan jaringan internet ya teman-teman. Pertama-tama kita connect dengan jaringan internet. Setelah itu kita buka browser ya. Oke, kita buka browser Mozilla Firefox untuk di laptop. Teman-teman juga bisa mengisi kuesionernya di menggunakan smartphone ya. Bisa juga mengisi kuesionernya menggunakan smartphone. Oke, kita langsung login saja. Kita ketik di Google SIM PKB. Ya, kita ketik di Google SIM PKB. Oke, kita ketik selamat datang ya. Oke, kita hapus dulu. Nah, sekarang kita akan login ke salah satu akun guru untuk SIM PKB ya. Oke, kita akan login di salah satu akun guru untuk di SIM PKB. Sekarang kita buka dulu user passwordnya. Oke, teman-teman. Oke, ini kita coba kita langsung ke 2015-006 ya. Kita tulis di situ teman-teman ya. 2006 209 0951 20951 ya. 20951 guruku ID ya. Jadi setelah kita menulis user untuk di akun SIM PKB ini, usernya seperti ini teman-teman ya. Kita masukkan kata sandinya ya. Kita masukkan kata sandinya ya. Kita masukkan kata sandinya PPD. Kita lihat lagi kata sandinya. Oke, setelah itu kita klik masuk. Oke. Nah, pada saat teman-teman sudah berhasil login di akun SIM PKB masing-masing, pada saat teman-teman guru sudah berhasil login di SIM PKB masing-masing, maka di halaman SIM PKB teman-teman guru se-Indonesia akan muncul survei persiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Jadi ini adalah perintah langsung dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, itu langsung memberikan survei ke seluruh akun SIM PKB guru-guru yang ada di Indonesia. Jadi guru-guru yang mempunyai akun SIM PKB yang baik itu di negeri maupun di swasta, itu wajib untuk
mengisi survei kesiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 melalui akun SIM PKB. Nah, apa yang harus kita lakukan ketika kita sudah login di sini ya teman-teman guru? Jadi kita tinggal ada dua menu di sini, ada dua keterangan, ada tutup, ada isi survei. Perhatikan layar komputer saya teman-teman. Kita langsung klik saja isi survei. Nah, di sini lengkapi informasi Anda. Setelah itu akan muncul informasi lengkap dari teman-teman ya, akan muncul informasi lengkap dari teman-teman ya. Kita langsung isi saja ya kelasnya di sini. Jadi pada saat kita klik lanjut, maka akan muncul lengkapi informasi Anda. Di situ sudah ada nama, pendidikan terakhir, nama sekolah, nomor telepon atau WA, kelamin, mata pelajaran diampu, provinsi, umur, dan kota kabupaten. Jadi yang harus diisi oleh teman-teman guru adalah sebutkan kelas yang ada, sebutkan kelas yang Anda ampu. Oke, kita wajib menyebutkan kelas yang kita ampu. Oke, kemudian kita lanjut, klik lanjut. Nah, setelah di sini kita akan mulai mengisi survei ya teman-teman. Jadi di sini adalah tergantung dari jawaban teman-teman sendiri. Jadi tidak mesti harus sama dengan jawaban teman yang lain. Jadi itu tergantung dari kondisi sekolah teman-teman guru pada saat terkena atau berada di masa pandemi COVID-19 ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan berikut berkaitan dengan pelaksanaan proses belajar dari rumah yang berlangsung. Jadi ini berkaitan dengan proses pembelajaran yang sedang berlangsung dari rumah ya selama masa pandemi COVID-19. Dalam mengisi instrumen ini, guru mengacu pada posisi tugas yang terdata dalam SIM PKB ya. Berarti kita mengisi berdasarkan tugas kita yang terdata di dalam SIM PKB. Jadi di SIM PKB itu ada dua tugas ya teman-teman, yaitu yang pertama adalah sebagai guru kelas, kemudian kedua adalah sebagai guru mata pelajaran. Kemudian kita langsung menjawab saja, selama belajar dari rumah, apakah Anda menyusun rencana pembelajaran pada setiap aktivitas pembelajaran? Jadi kita langsung klik antara ya atau tidak. Jadi tergantung jawaban dari teman-teman. Selama belajar di rumah, apakah teman-teman menyusun rencana pembelajaran pada setiap aktivitas pembelajaran? Ya tergantung jawaban dari teman-teman ya. Kalau saya langsung klik saja, kita lanjut. Oke, kemudian di sini ada tanda kotak. Jika ya, apa saja isi dalam rencana pembelajaran? Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Jadi kalau ada kolom kotak seperti ini, berarti kita bisa memilih semua jawabannya teman-teman ya. Kita bisa memilih jawabannya semua. Kalau apakah Anda melakukan penyederhanaan materi pelajaran? Di sini cuma bundar saja, berarti cuma satu jawaban yang harus dipilih. Oke teman-teman, kita lanjut. Jadi kita langsung klik saja di sini rencana materi yang diajarkan, metode pembelajaran, sumber dan media pembelajaran. Jadi kita cukuplah kita isi semua saja teman-teman ya. Oke, sedangkan di sini apakah Anda melakukan penyederhanaan materi pembelajaran? Ya. Mungkin teman-teman juga ada yang milih. Oke, kita ini ada pertanyaan banyak sekali teman-teman. Teman-teman harus bisa menjawab semua. Oke, kita isi saja. Bagaimana Anda melakukan pembelajaran dari rumah? Bagaimana Anda melaksanakan pembelajaran dari rumah? Ya, memberikan tugas kepada siswa, meminta siswa belajar memanfaatkan sumber belajar elektronik, internet, TV, radio, dan lain-lain ya. Ini tergantung jawaban teman-teman ya. Jadi jawaban yang saya perlihatkan di channel YouTube saya bukan jawaban bahwa itu pasti benar ya. Cuma itu adalah jawaban pribadi saya. Jadi teman-teman juga boleh memberikan jawaban yang berbeda ya. Apakah Anda berkolaborasi dengan guru lain selama belajar dari rumah? Apakah Anda berkolaborasi dengan guru lain selama belajar dari rumah ya? Ya, oke, kita bisa menulis ya dalam bentuk penegasan ya. Oke, kolaborasi ya. Media bahan ajar cetak ya. Ini yang punya internet, siswanya yang punya internet itu bisa memilih di sini media pembelajaran daring, YouTube, dan lain-lain ya teman-teman. Oke, kita lanjut saja. Ya, jadi
sekali lagi saya katakan, sekali lagi saya informasikan bahwa jawaban yang saya berikan, jawaban di video kali ini adalah bukan jawaban pasti. Itu adalah semacam contoh saja ya teman-teman, untuk bagaimana kita login dan bagaimana kita mengisi survei kesiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Berarti bukan jawaban bahwa itu adalah jawaban yang pasti ya teman-teman ya, bukan jawaban yang pasti. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Kita lanjut. Oke, di sini kalau misalnya teman-teman ada nomor yang terlewat, maka akan muncul peringatan seperti ini kalau kita mau lanjut ya. Survei nomor 11 belum diisi. Kita klik saja oke teman-teman, baru kita cari nomor 11 aja ya. Ya, kita cari nomor 11. Oke, sudah terisi. Kita isi saja dulu teman-teman, kita isi saja dulu. Oke. Apa kendala dalam memenuhi target belajar ya? Kayaknya biasa faktor sarana ya teman-teman ya. Kalau menurut saya faktor sarana, mungkin teman-teman faktor yang lain karena kondisi sekolah kita berbeda-beda. Apa Anda pernah mengikuti pelatihan? Ya, tidak. Mungkin teman-teman ada yang pernah, klik ya. Oke, begitu ya teman-teman. Kemudian nomor 16, jenis pelatihan apa yang Anda butuhkan untuk mengoptimalkan pembelajaran jarak jauh? Boleh memilih lebih dari satu jawaban. Ya, kita pilih saja semua. Mungkin teman-teman juga pilih jawaban yang lain, boleh, tidak ada masalah teman-teman. Oke. Nah, sekarang kita sudah masuk di pertanyaan terakhir. Di sini ini pertanyaan seputar COVID-19 ya. Jadi ini untuk menguji kemampuan guru bagaimana menjawab ciri-ciri atau bagaimana berpendapat tentang penyakit COVID-19. Untuk pertanyaan nomor 17 di survei kesiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang diinformasikan oleh Kemendikbud langsung ke SIM PKB guru-guru. Jadi guru-guruku yang ada di seluruh Indonesia yang terhubung dengan SIM PKB, saya harapkan agar mengisi survei kesiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dengan menonton video ini, saya rasa sudah cukup bagi teman-teman guru untuk bisa memahami dan bisa mengisi survei ini. Oke, kita lanjut di pertanyaan nomor 17. Bagaimana pendapat Anda terkait informasi seputar COVID-19 berikut? Pernyataan, percikan ludah atau cairan dari hidung atau mulut dapat menularkan COVID-19. Demam, batuk, ya kita harus pilih langsung nih. Kita pilih langsung nih teman-teman ya. Percikan ludah atau cairan dari hidung dan mulut dapat menularkan COVID-19. Oke, saya pendapat pribadi saya bisa bilang benar. Mungkin teman-teman ada yang bilang salah atau tidak tahu. Ya, itu adalah pilihan teman-teman guru sendiri. Tapi kalau saya benar ya. Oke, demam, batuk, kering, rasa lelah, sulit bernafas merupakan indikasi terjangkit COVID-19. Oh, langsung diponis ya. Kalau saya bilang salah ya. Oke, mungkin ada yang bilang benar, saya tidak tahu juga. Ada yang bilang tidak tahu, saya juga tidak tahu. Tapi demam, batuk, kering, rasa lelah, sulit bernapas merupakan indikasi terjangkit COVID-19. Ini langsung diponis kayaknya ya. Padahal meskipun kita demam, belum tentu kita menderita COVID-19. Oke, kita pertanyaan berikutnya. Orang tanpa gejala COVID-19 dapat menularkan virus ke orang lain. Ya benar ya. Menjaga kebersihan tangan dan menggunakan masker penting untuk mencegah penularan. Benar teman-teman. Orang dengan penyakit penyerta, oke, misalnya darah tinggi, jantung, paru-paru, diabetes, dan kanker memiliki potensi sakit lebih keras serius. Oke, benar. Anak-anak tidak memiliki salah ya. Anak-anak juga bisa ya terkena COVID-19 menurut saya. Oke, sedikit lagi teman. Terkonfirmasi. Apakah Anda memiliki kerentanan terhadap penularan COVID-19 berikut? Terkonfirmasi positif COVID. Wah, jangan teman-teman. Kalau teman-teman mengisi terkonfirmasi positif COVID-19, maka data teman-teman akan terkirim. Ke pusat bahwa teman-teman itu menderita COVID ya, pasti. Nah, di sini terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, pertanyaan kedua, memiliki riwayat kontak dengan orang terkonfirmasi positif COVID-19. Saya klik semua tidak di sini. Ya. Saya klik saja. Oke. Ini bahaya ini kalau kita klik ya, teman-teman. Nah, kita pindah ke nomor terakhir. Apakah Anda sudah terbiasa melakukan hal-hal berikut? Mencuci tangan menggunakan sabun selama 20 detik dengan air mengalir, ya. Menggunakan masker ketika keluar rumah, ya.
kayaknya ya semua ya teman-teman. Menghindari kerumunan, ya. Menjaga jarak fisik ketika berinteraksi dengan orang lain, ya. Nah, sekarang ini sudah terakhir ya teman-teman, ini sudah muncul tombol simpan ya. Jadi ketika teman-teman mengklik tombol simpan, maka survei teman-teman ini akan tersimpan ya. Kalau teman-teman mengklik kembali, maka teman-teman akan kembali ke survei sebelumnya, pertanyaan untuk survei sebelumnya. Namun teman-teman jika mengklik batal, maka teman-teman akan membatalkan survei ini dan akan mengisi ulang ya teman-teman. Karena kita sudah mengisi survei ini teman-teman guru, maka kita klik simpan saja. Oke. Nah, di sini muncul lagi teman-teman. Nah, apakah Anda yakin menyimpan survei ini? Oke, teman-teman, kita isian survei ini tidak dapat diubah kembali. Isian survei ini tidak dapat diubah kembali jika sudah disimpan. Ya, jadi kita apa teman-teman ya? Apakah Anda yakin menyimpan survei ini? Ya, kita klik saja ya. Nah, secara otomatis data survei berhasil tersimpan. Nah, begitulah atau inilah cara teman-teman untuk mengisi survei atau tutorial untuk mengisi survei kesiapan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 yang baru-baru diinformasikan oleh Kemdikbud di aplikasi SIMPKB teman-teman guru sekalian. Oke teman-teman, demikianlah tutorial singkat tentang cara mengisi survei persiapan belajar di masa pandemi COVID-19 di akun SIMPKB. Dukung terus channel ini untuk bisa mengupload video hampir setiap hari, video-video yang bermanfaat buat teman-teman guru sekalian. Oke, saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.